Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama atas nama FPK IPB dan FP2 TPKI, kami mengaturkan terima kasih atas perkenan Pak Dekan FPK Universitas Padjadjaran, Mas Yudi Ihsan, dan juga segenap sivitas akademika FPK IPB 4 yang telah mengundang saya. Yang saya hormati juga Pak Prof. Yayat, Ketua Senat FPK Unpad, dan seluruh kawan-kawan kolega Sivitas Akademika FPK Unpad, Pak Direktur, Mas Fahmi, kita ketemu di Bogor beberapa waktu yang lalu juga ngobrol soal ini di antara PTNBH, kemudian juga kawan-kawan kolega, teman-teman dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang lain, para narasumber, Mas Agus, Mas Aris, Mas Widodo, ada Mas Imam, saya tadi lihat fotonya. Pada intinya memang kita sharing ya, karena IPB pun sedang dalam proses menuju K2020. Kalau Unpad tadi Mas Fahmi menyampaikan berapa Mas, tanggal 30 Juni ya. Kalau kami malah lebih cepat 5 hari Mas, 25 Juni sudah harus masuk di tingkat fakultas agar bisa segera bisa disampaikan ke Senat dan disahkan sebagai kita sebut sebagai K2020 FPK IPB. Dan insya Allah akan menjadi juga platform untuk di-launching oleh Rektor pada bulan Agustus depan. Saya mencoba dengan membuat judul penuh dengan huruf C ini Pak, karena bukan saja karena kode fakultas kami adalah C kalau di IPB, tapi sebetulnya juga menyangkut soal topik kita ini. Campus, Creativity, Company, and Community itu sebagai sebuah insight untuk implementasi kita di K2020 fakultas kami. Dan ini adalah sharing, tapi bisa saja menjadi sebuah referen, tapi tentu saja tidak harus plek karena fokus maupun karakteristik ciri khas masing-masing fakultas memiliki juga kekuatan sehingga nanti bisa diadaptasi sebagai sebuah bagian dari proses penyusunan kurikulum di masing-masing fakultas. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba mulai dari poin 1 yaitu K2020 untuk sharing platform IPB seperti apa terkait dengan K2020, kemudian bagaimana adaptasi kampus kurikulum 2020 terkait dengan platformnya Pak Menteri, Mas Menteri, MBKM, dan adaptasi dari dua referensi ini kepada kurikulum Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Kerangka kontennya, kalau Bapak Ibu ingat, pada saat kita sebelum Pak Menteri atau Mas Menteri dilantik jadi Menteri, sebetulnya kita sudah masuk dalam evolusi kurikulum yang terkait dengan 4.0 kan. Jadi sebetulnya konstruksinya adalah dari kurikulum lama, lalu ada proses untuk kita sesuaikan dengan generasi milenial, jadi fundamental, kemudian foundational, dan seterusnya terkait dengan 4.0, ciri kompetensi milenial. Kemudian masuk kerangka kerja Mas Menteri dengan MBKM ini. Sehingga nanti ini kita menjadi sebuah satu kesatuan dalam K2020 yang ada di kita, dan kita jadikan judul sebagai co-creation. Secara prinsip, sebagai platform di kami, di IPB, itu ada 3 kompetensi utama, yaitu adalah ini karakter quality, kemudian ini ada forces, ini ada competencies, creativities, communication skill, dan seterusnya, ada 4. Kemudian yang terakhir adalah mencapai intelektualitas unggul. Ini agile learner, ini adalah sering disebut sebagai kata-kata itu. Jadi pembelajar yang tangguh itu adalah 3 poin dari IPB K2020. Nah, oleh karena itu dengan membangun kerangka ini, IPB telah memberikan referensi terkait dengan kurikulum 2020 adalah seperti ini. Jadi untuk sarjana, karena kita masih dalam konteks sekarang sarjana, maka kita masih menggunakan fundamental course yang capaian pembelajaran adalah satu set standar student IPB di tahun pertama. Kita sebut dulu adalah tingkat persiapan bersama, sekarang adalah PPKU, program pengembangan kompetensi umum, dan di sini adalah untuk mendukung forces tadi. Jadi di level tahun pertama forces-nya harus dikuatkan. Baru masuk ke foundational literacies, academic core course, lalu in-depth, kemudian final year atau completion course ini. Nah, masing-masing memiliki capaian pembelajaran yang nanti akan di ujung adalah yang tadi agile learner, yaitu capaian pembelajaran lulusan yang memang memenuhi quote-unquote ciri dari 4 tadi.
Nah, dalam konteks ini IPB juga memberikan, jadi sebelum MBKM ini masih dalam proses ketika transformasi 4.0, sebetulnya kita udah mulai masuk sini, bahwa ada enrichment course, ada internship, ada exchange, competition internasional dan sebagainya. Dan ini ternyata kemudian menjadi bagian dari MBKM-nya Mas Menteri ketika beliau dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi saya kira IPB sudah mulai transformasi bridging sebelum MBKM secara resmi disahkan sebagai platform pendidikan tinggi. Nah, kami mencoba untuk membangun kerangka MBKM dengan kita sebut sebagai impact factor. Jadi kita tidak hanya output, tapi seperti tadi dikatakan oleh Mas Yudi, bahwa output penting, karena itu sangat numerical dan itu pasti harus menjadi sebuah capaian, tetapi output numbers tadi harus ada impact. Oleh karena itu, kami mencoba untuk melihat bahwa pendidikan tidak bisa 100% ada di kampus, tetapi dia juga harus multi location training. Jadi ada employer di sini. Apakah nanti sifatnya, nanti kita akan sampaikan ya IPB pakai sistem yang mana, tapi intinya ada faktor multi location learning. Jadi ada juga nanti yang personalized. Jadi ini adalah personalized education, atau lebih pada sekarang anak milenial kan tidak bisa terlalu ini ya. Jadi mereka punya, walaupun ini ada sedikit negatif, tetapi saya pikir kita harus mengubah dari ancaman menjadi peluang. Ini personal education ini. Sehingga creativity menjadi kunci di sini. Lalu kita membangun kurikulum di dalam tetapi nyambung ke employer. Ini yang nanti disebut dengan multi location training. Nah, referensi ini tidak saya ungkap karena sudah disampaikan oleh kita semua, buku panduannya sudah lengkap, sehingga Permendikbud nomor 3 ini menjadi bagian dari MBKM Kemendikbud. IPB mencoba mereferensikan itu dengan dari 8 yang sudah ada di dalam perpanduan, setidaknya ada 6 yang sudah selama ini kita lakukan. Baik itu minimal di dalam IPB, tapi di luar program studi maupun di luar program studi ada di luar fakultas dan di luar IPB atau di luar universitas. Ada 8 yang belum adalah proyek kemanusiaan dan mengajar di sekolah. Ini dulu terkenal dengan istilah Indonesia mengajar oleh Pak Anies atau yang lain. Saya kira ini juga bagian dari proses pembelajaran nantinya. Nah, di IPB kita mencoba untuk melihat ada 4 saja dalam perspektif, tentu saja ini adalah tadi ya, agile learner tadi. Jadi konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dicoba untuk dituangkan ke dalam 4 platform, yaitu industrial internship, kemudian exchange, lalu new venture, ini bisa juga membuat produk bersama dengan masyarakat, dengan industri dan seterusnya. Ini keluarnya produk ya, jadi semacam kayak kalau kita ada competition dari mahasiswa terkait dengan new venture, itu adalah misalnya PIMNAS ya, itu adalah bagian dari new venture, tapi diutamakan untuk bisa menjadikan problem solution bagi bangsa. Lalu ada CEO desa, karena IPB tidak boleh meninggalkan juga aspek perdesaan dalam tanda kutip sebagai bagian dari resource based education, karena kita juga kuat di agriculture, fisheries, di forestry, di livestock, kemudian juga terkait dengan teknologi supporting dari keempat platform IPB yang disebut dengan agriculture, ocean, dan bioscience. Itu kan statuta IPB kan begitu kan, sebagai 3 platform di IPB. Sehingga CEO desa ini juga menjadi salah satu opsi dari MBKM-nya IPB. Nah, modelnya hanyalah substitusi atau pilihan dari apakah mau 1 semester atau 2 semester. Sehingga nanti di IPB ada 8 model. Kalau ini ada 4 kali 2 model, apakah 1 atau 2 semester, maka ada totalnya ada 8. Sehingga misalnya model 1 magang industri, model 2 magang industri tapi 2 semester, model 3 exchange 1 semester, model 4 2 semester exchange, model 5 new venture sebagai tugas akhir itu juga 1 semester, kemudian model 6 2 semester, model 7 CEO desa 1 semester, kemudian atau 2 semester di sekolah desa. Nah, kenapa tadi di Permendikbud ada dibilang 3 semester karena memang 1 semester itu juga bisa, atau 2 semester itu bisa dilakukan di luar program studi. Kalau yang ini tadi adalah memang di luar kampus, di luar perguruan tinggi.
Nah, ada 8 model referensi yang ada di IPB dari kombinasi 4 tadi model outside learning based education. Kemudian Fakultas Perikanan seperti apa? Bapak Ibu sekalian, kami mencoba untuk dengan 5 program studi yang ada atau departemen yang ada, kami mengelola sekarang total 19 program studi dari S1, S2, dan S3, dan departemen yang ada adalah 5 ini. Kami mencoba dengan platform bahwa kita bertanggung jawab mulai dari ekosistem health sampai kepada kesejahteraan manusia. Jadi walaupun Departemen Sosial Ekonomi Perikanan sebagai 6 program studi minimal di forum kami, di forum ilmu perikanan dan ilmu kelautan, tetapi kami memiliki tetap 6 platform di dalam 5 departemen. Karena dulu ada Departemen Sosial Ekonomi dilebur di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Jadi saya kira ini bagian dari tetap menjaga roh fisheries sebagai human dimension, natural and human dimension sektor. Jadi tidak hanya kita bicara ikan, tapi bicara dengan human. Nah, ekosistem yang kita coba bangun adalah digital transformation, inklusif dan kolaboratif sebagai penciri dari 4.0. Nah, bagaimana konkretnya? Jadi kami mencoba memilih, walaupun ini banyak pilihan ya Bapak Ibu, waktu kami diskusi di forum dekan pun atau forum pimpinan perguruan tinggi juga bervariasi masing-masing kampus termasuk Pajajaran. Namun di IPB kita coba untuk dengan menggunakan platform yang tadi 3, fundamental, foundational, and core course dan completing course, kami memilih polanya seperti ini. Jadi mulai dari semester 1 sampai 8 yang ada di luar di luar program studi itu sudah dari mulai semester 1 dan 2 karena ini TPB kan atau PPKU. Artinya dia tidak masuk di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tapi sudah masuk di program bersama. Sehingga itu disebut sebagai di luar PS. Karena tahun pertama tidak di fakultas. Baru tahun kedua dia masuk ke fakultas, tapi dia juga belajar di luar prodi, yaitu core courses di ilmu perikanan. Jadi ilmu perikanan dan ilmu kelautan sebagai basis dari roh dari setiap mahasiswa dari mulai aquaculture sampai ke ilmu kelautan. Nah, baru di semester 3, tahun ketiga, semester 5 dan 6, kemudian baru masuk ke pendalaman, alih tahun KKN, dan kemudian 2 semester tadi yang tadi di luar IPB. Pilihannya boleh 1 semester, semester 7, lalu semester 8 kita selesaikan completing year, tetapi bisa juga nanti 2 semester atau setidaknya di alih tahun antara 6 dan 7. Ini yang kita coba sebut sebagai co-creation program ada di semester ini. Nah, inilah yang menjadi platform di kami dan setiap program studi mencoba untuk nanti menerjemahkan masing-masing kurikulum dan ada contohnya untuk ilmu kelautan sebagai bagian dari MBKM ini. Dan kemudian seperti kesepakatan di forum dekan, kami mencoba nanti untuk menyusun penyediaan mata kuliah bagi mahasiswa di luar kampus, di luar IPB di semester ini. Jadi kita tidak menyediakan di TPB, tapi kita menyediakan setidaknya di tahun kedua atau tahun ketiga. Kemarin kita sepakat, walaupun kita gunakan 2 ini, tapi setidaknya mostly akan di provide mata kuliah yang bisa diambil oleh kawan-kawan lain di semester ini. Karena ini pendalaman, ini core courses. Jadi teman-teman dari Unhas, dari Pajajaran, dari perguruan tinggi lain silahkan mengambil, apalagi dengan cara nanti daring ya, saya kira suatu hal yang sangat memungkinkan untuk beberapa yang kunci yang tidak memerlukan hands-on skill itu bisa diambil dengan daring di mata kuliah di semester 5 dan 6 ini. Jadi ini suatu kesepakatan bahwa dalam kondisi pandemi ini justru menimbulkan semacam trade-off positif di mana kita juga bisa menggunakan platform ini sebagai kerangka implementasi MBKM. Baru nanti yang menjadi challenge adalah co-creation ini, karena nggak mungkin co-creation dengan daring saja. Ini juga nanti menjadi challenge berikutnya dan kita masih dalam proses, saya yakin semua perguruan tinggi di Indonesia juga dalam proses untuk bagaimana co-creation itu bisa adaptif terhadap kondisi yang saat ini kita alami. Nah, dengan demikian, kunci dari co-creation kita sebut sebagai C@C program, yaitu kita mencoba menghadirkan kampus di company. Artinya kita kampus itu dosen dan mahasiswa ada di kampus, ada di company, kampus mewakili dosen dan mahasiswa, lalu ada company at campus atau community at campus. Jadi kita juga dalam 1-2 semester tadi tidak hanya kita yang keluar, tapi juga mengundang company di kampus, mengundang masyarakat nelayan ke kampus, mengundang
influencer anak-anak muda, startup bisnis ke kampus. Tapi juga fisik. Jadi ada perusahaan di kampus. Itu juga nanti akan saya ceritakan progres kami di kampus. Nah, itu diharapkan bisa menghadirkan co-creation dan struktur kreditnya kira-kira akan seperti ini. Nanti bisa dicek. Intinya adalah yang warna-warna ini adalah warna-warna yang di luar kampus. Jadi warna coklat muda ini adalah warna-warna yang ada di luar kampus. Sehingga sebetulnya kita bisa lebih dari yang disyaratkan. Ini contoh Bapak Ibu sekalian, kita coba membuat contoh CEO desa pesisir atau perikanan dengan kalau misal 2 semester, maka totalnya adalah sekitar 21 SKS. Ini bisa seperti ini. Ini pilihan untuk teman-teman di aquaculture, di FSP misalnya untuk mencoba atau di PSP engage kepada real problem di desa. Jadi ini juga nanti kerjasama dengan Kemendes, kerjasama dengan kawan-kawan di RPJMDS dan seterusnya, sehingga bisa seperti ini. Jadi ukurannya bisa kita buat seperti ini, 21 equal ya dengan 21 SKS. Kemudian kedua CEO ini tadi adalah community ya, community at campus atau campus to at community. Kalau yang bisnis, kami mencoba untuk menghadirkan perusahaan. Jadi ada perusahaan yang mendirikan joint venture di IPB. Ini contoh kami di Ancol menghadirkan perusahaan Tritunggal Sekar Indonesia untuk bersama-sama di kampus. Ini konsepnya. Jadi kita membangun satu inkubator di Ancol untuk 3 hal ini, riset, inkubator bisnis, dan entrepreneurship building. Lalu kita akan upayakan ke depan dia menjadi basis blockchain. Jadi satu alumni itu CEO akan mengawal 10 kepala keluarga dari inkubator koloni-koloni, misalnya dalam perspektif ini adalah vertical crab culture. Ini contohnya ya. Jadi kita membangun koloni ini contoh satu koloni. Nanti koloni ini di scale up di setiap wilayah pesisir atau pulau kecil, tetapi blockchain-nya dikendalikan dari Ancol. Karena blockchain itu kan untuk menstandarisasi tanda kutip supply chain dan value chain sehingga bisa standar tanda kutip, sehingga kemudian marketnya pun bisa lebih terstandarisasi dan terkontrol. Oleh karena itu kami menggunakan pendekatan 4.0, kita minta Prof. Indra Jaya sebagai penanggung jawab ekosistem 4.0 di kami untuk membantu ini. Nah, sehingga itu menjadi sebuah platform menghadirkan company di kampus. Nah, sekarang kalau company at kampus sudah yang ini Tritunggal Segara, bagaimana dengan yang kampus at company? Contoh nih yang barusan Mas Yudi sampaikan. Ini baru dalam proses, saya kira ini Mas Yudi juga terlibat. Jadi misalnya di Banten West Java ya di Tanjung Lesung, mereka mengundang kita. Jadi IPB, FPIK Unpad dan Poltek AUP dulu STP mencoba untuk ini. Jadi kita ini campus at company, jadi kita hadir ke company. Tapi bersama-sama tuh. Bersama-sama dengan co-creation dari 3 kampus, nanti bisa saring tugas, misalnya untuk marine tourism FPIK Unpad, karena Unpad punya program studi marine tourism. Untuk marine biodiversity nanti terkait dengan science development IPB. Nanti kalau Polteknya lebih ke arah misalnya terkait dengan aquaculture ya, karena memang secara vocational dia punya keahlian yang misalnya lebih daripada kita. Jadi kita kolaborasi antara 3 kampus tapi dengan satu perusahaan. Ini contoh juga kita desain agar satu semester misalnya satu kerangka desain yang kemudian bisa dipakai untuk MBKM di kita. Ini contoh-contoh peluang yang sekarang kita garap untuk ditawarkan ke program studi. Terakhir di ilmu kelautan sebagai sebuah referensi karena ini adalah lokal karya ilmu kelautan, kami mencoba seperti ini. Jadi polanya memang tadi ya foundational, academic core course, kemudian in-depth core course, lalu final year. Ini contoh strukturnya dan ini contoh tadi. Jadi tadi seperti yang Pak Fahmi sampaikan, memang ada satu basic 4.0 yang kita harus tuangkan dalam konteks kurikulum. Misalnya di sini ada compositional thinking dan coding ya untuk Python dan seterusnya. Ini kita coba wajibkan. Jadi dulu kan lebih banyak ke kreativitas mahasiswa, sekarang kita coba untuk jadikan kewajiban sehingga
setidaknya mahasiswa ilmu kelautan atau ITK kalau di kami itu punya compositional thinking yang cukup kuat. Selain memang tadi ya 4 tadi exchange dan seterusnya. Saya kira itu, dan terakhir Pak Narto mohon izin sedikit menyemangati kita semuanya adalah ini, what next ini. Ini delivery method. Baik yang terkait karakteristik milenial maupun kondisi sekarang yang pandemi ya, online, daring dan seterusnya. Konten perlu ramuan co-creation dalam kurikulum. Lalu ketika ini Pak Fahmi ya kita ngobrol soal ini kan, jangan cuma mahasiswanya doang yang suruh belajar merdeka, dosennya gimana? Nah, desain dosen penggerak itu seperti apa kan juga belum clear karena Menteri juga mengatakan bahwa kita juga harus ada dosen penggerak. Tapi sekarang definisi dosen penggerak, lalu siapa dosen penggerak? Apakah ada syarat milenial dosen atau harus juga orang-orang senior-senior seperti kita gitu ya? Kecuali Pak Yudi Ihsan kan masih milenial gitu ya. Kalau saya dan Pak Narto masih udah kolonial, itu seperti apa? Gitu. Itu contoh-contoh yang mungkin perlu disampaikan. Saya kira itu Mas Narto, mohon maaf kalau ada yang kurang pas, tapi intinya kita sharing semangat IPB dan kami di fakultas terkait dengan penyusunan MBKM ini.